Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-83, di mana di hari Minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama membahas kehidupan tokoh atau pahlawan Alkitab yang sungguh luar biasa, di mana seluruh isi Alkitab berpusat kepadanya, yaitu kita akan mendengarkan dan membahas kehidupan dari seorang pahlawan Alkitab yang bernama Yesus Kristus. Yesus, arti nama Yesus dalam bahasa Aram adalah Yeshua, yang berarti Yahweh yang menyelamatkan. Dan Kristus adalah gelar yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Mesias, yang berarti yang diurapi atau yang terpilih. Nah, Mesias yang mempunyai arti yang diurapi atau yang dipilih itu tertulis dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Di sini dijelaskan bahwa Mesias adalah anak Allah yang hidup. Dan Alkitab dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa seseorang yang diurapi itu biasanya berposisi sebagai raja atau imam. Dan nubuatan ini telah digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan Kristus sendiri mempunyai arti Mesias. Kristus berasal dari bahasa Yunani yang yaitu Mesias yang berasal dari bahasa Ibrani. Nah, Yesus Kristus juga disebut dengan bahasa yang lain adalah Allah, atau juga disebut dengan Juru Selamat, disebut juga Anak Allah, disebut juga Anak Manusia, atau Allah Anak, juga disebut dengan Allah yang sejati, yaitu Alfa dan Omega. Dimana kalau kita baca dalam Wahyu 1 ayat 8, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Wahyu 22 ayat 13 juga berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Yesus Kristus juga disebut dengan yang Maha Kuasa, seperti yang kita baca dalam Wahyu 1 ayat 8 tadi. Lalu Yesus Kristus juga disebut dengan nama Immanuel, seperti tertulis dalam Matius 1 ayat 23. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Kemudian Yesus Kristus juga disebut dengan Sang Pencipta, dan menurut Yohanes, Yesus adalah firman yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu Yohanes 1 ayat 10, "Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya." Nama atau gelar lain
dari Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Anak Daud yang merupakan gelar untuk Mesias atau Al-Masih yang dinantikan dari keturunan Raja Daud, tertulis dalam 2 Samuel pasal 7. Lalu disebut juga anak Allah Israel atau anak Allah atau anak sulung Allah yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 22-23. Kemudian Hosea 11 ayat 1. Lalu disebut juga anak manusia seperti ungkapan dalam Perjanjian Lama yang artinya manusia. Tetapi sejak Daniel pasal 7 ayat 13 menunjuk pada satu tokoh penyelamat pada zaman yang akan datang. Dan Yesus sendiri sering menyebut dirinya anak manusia, baik untuk menyatakan kerendahannya, tertulis dalam Matius 8 ayat 20, kemudian di dalam penderitaannya, di dalam Markus 8 ayat 31, di dalam kebangkitannya, Matius 17 ayat 9, dan kedatangannya sebagai hakim, dalam Matius 25 ayat 31. Yesus Kristus juga disebut sebagai anak domba Allah. Kalau di dalam Wahyu, dinyatakan sebagai yang berhak untuk membuka ketujuh meterai. Wahyu 4, 5, 19 ayat 9. Kemudian Yesus Kristus disebut juga sebagai akar Isai, ayah Daud, tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 dan ayat 10, yaitu gelar Mesias. Nah, kita baca dalam Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kemudian Yesaya 11 ayat 10, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yesus Kristus juga disebut sebagai saksi yang setia. Ini tertulis dalam Wahyu 1 ayat 5. Kemudian Yesus Kristus juga disebut sebagai juru selamat atau penebus yang tertulis dalam Injil Perjanjian Baru. Bagaimana Yesus secara gamblang menyebut dirinya sebagai juru selamat atau penebus yang melakukan penebusan pada umat manusia yang mau mengakui dia sebagai juru selamat. Kemudian Yesus Kristus juga disebut sebagai yang setia dan yang benar, atau sering disebut mempelai kebenaran, tertulis dalam Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Lalu Yesus Kristus juga dipanggil sebagai Raja segala raja atau Tuan segala tuan, tertulis dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus Kristus juga disebut dengan panggilan Nabi, yaitu panggilan dari beberapa pengikut Yesus waktu Yesus Kristus melayani di dunia ini. Dan panggilan yang lain adalah guru atau rabi, yang juga merupakan panggilan dari pengikut Yesus ketika masih melayani di dunia ini. Yesus Kristus juga disebut sebagai imam agung atau imam besar, di mana Kristus adalah imam besar atau imam agung yang satu kali untuk selama-lamanya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk umatnya. Ini tertulis dalam Ibrani 7 ayat 27. Lalu Yesus Kristus juga disebut sebagai gembala, yang merupakan pembimbing dan pemelihara kawanan domba dan bertanggung jawab atas domba-dombanya. Sering diceritakan dalam Alkitab bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik bagi umatnya dalam Yohanes 10. Lalu Yesus Kristus juga disebut dengan hakim atau yang menghakimi, di mana dijabarkan dalam Injil dan terlebih lagi di dalam kitab Wahyu bagaimana Yesus Kristus adalah hakim. Lalu Yesus Kristus juga dipanggil sebagai Yesus orang Nazaret, yang merupakan kota asal Yesus yang terletak di Galilea, dan ada di dalam kitab Lukas 2 ayat 4. Dan oleh sebab itu Yesus sering dipanggil juga sebagai Yesus orang Nazaret, ya. Yesus Kristus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Lahir di daerah Bethlehem, Yudea, di bawah Kekaisaran Romawi, dan meninggal pada tahun 30 sampai 33 Masehi, yaitu pada usia 33 tahun di Yerusalem, Yudea, dalam Kekaisaran Romawi. Dan Yesus Kristus dilahirkan di kota Nazaret dengan orang tua, yaitu ibu adalah Maria, ayah dari Yesus adalah Yusuf.
Lalu ada beberapa saudara dan saudari Yesus. Memang penamaan lengkap ini hanya tercatat satu kali dalam Injil Matius, yaitu pasal 13, dan satu kali dalam Injil Markus dalam konteks yang sama. Kalau kita baca dalam Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Lalu ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu dalam kitab Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Di sini kita bisa mengetahui saudara-saudara dari Yesus Kristus. Dan silsilah dari Yesus Kristus menurut Injil Matius terdiri dari 14 keturunan, yaitu sejak Abraham sampai ke Daud, kemudian 14 keturunan dari Daud hingga masa pembuangan di Babel, dan berikutnya 14 keturunan dari masa pembuangan ke Babel hingga sampai kelahiran Yesus Kristus. Dan silsilah Yesus Kristus ini dijelaskan di dalam dua bagian di Alkitab. Yang pertama di dalam Injil Matius pasal pertama, dan yang kedua di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, di mana di dalam Injil Matius menelusuri silsilah dari Yesus sampai ke Abraham, sedangkan di dalam Injil Lukas itu menelusuri silsilah dari Yesus Kristus sampai kepada Adam. Nah, ini adalah cerita atau kisah awal dari Yesus Kristus, dan bagaimana Yesus Kristus melakukan, menjalani pelayanannya di dunia, penggenapan apa yang terjadi, nubuat di dalam perjanjian lama dan penggenapannya di dalam perjanjian baru yang digenapi oleh Yesus Kristus. Kita akan sama-sama mendengar kisahnya, kita akan sama-sama mempelajari kisahnya, dan biarlah kehidupan kita ini juga meneladani kehidupan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, berkat Tuhan bagi kita semua, kita mendengarkan pahlawan Alkitab yang merupakan tokoh sentral dari Alkitab kita, yaitu Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan dalam kisah Yesus Kristus bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.